Perkenalkan, nama saya Maisha Finestri Marzuki dengan NIM K0111911205. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hanifah Asman, NIM K01191146. Perkenalkan, saya Hijrah Maya, NIM K0111911080. Nama saya Zulkarnain Zamaun dengan NIM K0111911214. Perkenalkan, nama saya Dian Zahira Shan, NIM K0111912118. Ya, jadi rekam medik ini merupakan salah satu unit yang ada di pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Indonesia maupun juga di luar negeri. Nah, jadi dalam mempelajari terkait dengan rekam medik ini, kita mengenal ada yang namanya istilah coding. Nah, untuk itu, supaya kita bisa mengetahui lebih lanjut terkait dengan coding atau kodifikasi ini, ya maka dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ya akan memberikan penjelasan ya sederhana terkait dengan kodifikasi penyakit berdasarkan ICD-10 elektronik. ICD merupakan singkatan dari International Classification of Disease. Jadi ICD ini merupakan alat diagnostik standar ya yang digunakan dalam ilmu epidemiologi, kemudian manajemen kesehatan dan juga untuk tujuan klinis. Selain itu, ICD ini ya dirancang untuk bagaimana penyedia pelayanan kesehatan itu mereka dapat dimudahkan ya untuk mengklasifikasikan penyakit ataupun diagnosis penyakit ya menurut sistem pengkodean yang ada. Penggunaan ICD. Menurut Hatta, pada tahun 2013, ICD berfungsi sebagai sistem klasifikasi penyakit dan masalah terkait kesehatan yang digunakan untuk kepentingan informasi statistik morbiditas dan mortalitas. Statistik morbiditas termasuk di dalamnya insidensi, prevalensi maupun sequel. Adapun statistik mortalitas yang dimaksud adalah kematian menurut umur, jenis kelamin, dan penyebab kematian seperti penyakit tidak menular, bunuh diri, kekerasan, dan lain sebagainya. Penerapan pengodean sistem ICD digunakan untuk yang pertama mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan di sarana pelayanan kesehatan, kedua, masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis, ketiga, memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data terkait diagnosis karakteristik pasien dan penyedia layanan, keempat, pelaporan nasional dan internasional morbiditas dan mortalitas, kelima, tabulasi data pelayanan kesehatan bagi proses evaluasi perencanaan pelayanan medis. Keenam, menentukan bentuk pelayanan yang harus direncanakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Ketujuh, analisis pembiayaan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, untuk penelitian epidemiologi dan klinis. Selanjutnya mengenai ICD version. Secara berkala, ICD terus direvisi sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan situasi kesehatan. Langsung saja pada ICD-9-CM atau International Classification of Disease Clinical Modification. ICD-9-CM mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1978 oleh Commission of Professional and Hospital Activities yang menggunakan kode angka struktur 2 digit dengan 2 digit desimal. ICD-9-CM berisikan daftar dalam tabel dan indeks yang terdiri dari prosedur bedah dan prosedur bukan bedah. ICD-9 ini merupakan sistem pengklasifikasian prosedur, tindakan operasi, dan non-operasi berdasarkan kriteria atau kategori tertentu yang terdiri dari 3 volume. Volume pertama berisikan penyakit tabular list, kemudian volume kedua berisikan penyakit alphabetical index, dan volume ketiga berisikan prosedur tabular list, di mana struktur klasifikasi pada ICD-9-CM ini berdasarkan anatomi dari jenis surgical. Selanjutnya mengenai ICD-10. ICD-10 menggunakan kode alfanumerik dengan sebuah huruf pada posisi pertama dan sebuah angka pada posisi kedua, ketiga, dan keempat. Karakter keempat didahului sebuah titik desimal. ICD-10 ini merupakan struktur klasifikasi berdasarkan sistem kategori dan dikelompokkan dalam satu penyakit menurut kriteria yang telah disepakati. ICD-10 terdiri dari 3 volume. Volume pertama berisikan daftar tabulasi lengkap penyakit seperti klasifikasi utama. Kemudian volume kedua berisikan sejarah ICD, aturan dan bimbingan penggunaan ICD, dan volume ketiga berisikan daftar indeks alfabetis seperti istilah diagnosis, sebab luar gangguan, daftar sebutan generik obat atau zat kimia lain. Nah, yang terakhir, ICD-11 yang merupakan revisi terbaru dari ICD. ICD-11 ini diadopsi oleh World Health Assembly ke-72 pada tahun 2019 dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2022.
ICD-11 mengintegrasikan berbagai modifikasi dan adaptasi dari ICD-10 yang mencerminkan klinis global saat ini, kebutuhan memastikan komparabilitas data jangka panjang dan memberikan solusi standar untuk era digital tempat kita semua hidup. Baik, saya akan menjelaskan tentang coding atau pengkodean. Coding atau pengkodean ini adalah salah satu kegiatan pengolahan data rekam medis untuk memberikan kode dengan huruf atau dengan angka, ataupun kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen data. Pemberian kode ini merupakan kegiatan klasifikasi penyakit dan tindakan yang mengelompokkan penyakit dan tindakan berdasarkan kriteria tertentu yang telah disepakati. Pemberian kode atas diagnosis klasifikasi penyakit yang berlaku dengan menggunakan ICD-10 untuk mengkode penyakit, sedangkan ICOPIM dan ICD-9-CM digunakan untuk mengkode tindakan, serta komputer online untuk mengkode penyakit dan tindakan. Berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengkodean ICD-9-CM. Yang pertama yaitu identifikasi prosedur frase yang akan dikode. Kedua, tentukan lead term. Ketiga, lihat lead term pada alphabetic index. Yang keempat, lokasikan setiap modifiers. Kelima, cek kode yang diberikan pada indeks di tabular list. Keenam, cek istilah inclusion dan exclusion. Dan yang terakhir, beri kode. Adapun langkah-langkah pengkodean ICD-10, yang pertama, identifikasi prosedur frase yang akan dikode. Kedua, tentukan lead term. Ketiga, baca dan ikuti semua catatan atau petunjuk di bawah kata kunci. Keempat, baca setiap catatan dalam tanda kurung setelah kata kunci dan penjelasan indentasi di bawah lead term sampai semua kata dalam diagnosis tercantum. Berikutnya, ikuti setiap petunjuk rujukan silang atau see dan see also yang ditemukan dalam indeks. Berikutnya, cek ketepatan kode. Selanjutnya, baca tiap inclusion atau exclusion. Dan yang terakhir, tentukan kodenya. Akan saya jelaskan yaitu kodifikasi penyakit, di mana kodifikasi yang akan saya jelaskan yaitu berupa penyakit beli-beli, di mana penyakit beli-beli merupakan penyakit yang terjadi akibat kekurangan vitamin B1, di mana penyakit ini biasa ditandai dengan gejala berupa pembengkakan pada tungkai, jantung berdebar hingga sesak nafas. Beli-beli merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf dan sistem peredaran darah, serta lebih sering ditemui pada anak usia 1-4 tahun. Kodifikasi beli-beli, di mana lead term yang digunakan adalah beli-beli. Berikut langkah-langkah pengkodean beli-beli. Langkah pertama yaitu buka link yang telah disiapkan untuk melakukan pengkodean. Langkah kedua yaitu dengan memasukkan nama penyakit, di mana nama penyakit tersebut berupa beli-beli ke menu search, lalu enter. Setelah itu hasil pengkodean akan muncul untuk beli-beli, di mana coding beli-beli yaitu E51.1, dry beli-beli E51.11. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengkodean marasmus. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu marasmus. Jadi marasmus merupakan kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein, di mana marasmus ini merupakan salah satu bentuk dari gizi buruk. Adapun ciri-ciri fisik anak yang menderita marasmus yaitu kekurangan berat badan, kehilangan banyak massa otot dan jaringan lemak, pertumbuhannya terhambat, kulitnya kering dan rambutnya rapuh, terlihat lebih tua dari usianya, tidak berenergi dan tampak tidak bersemangat atau lesu, dan diare kronis, yaitu menggunakan ICD-10 menurut WHO. Nah, setelah itu akan muncul hasil pengkodean dari marasmus. Nah, setelah kita menemukan kode marasmus, yaitu penyakit yang berkaitan dengan gizi, maka dapat kita simpulkan bahwa kode untuk marasmus adalah E41.